Seorang pria nekat mencabuli dua anak tetangganya yang masih di bawah umur. Satuan Polisi Pamung Praja tutup lokasi tambang galian C. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pria Payubaya FG 45 tahun warga Mataram nekat mencabuli dua anak tetangganya yang masih di bawah umur. Modus pelaku mengiming-imingi korban dengan uang 10.000. Terduga pelaku pencabulan FG 45 tahun warga Kota Mataram digelandang polisi saat gelar perkara di Polresta Mataram. Terungkapnya dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur ini setelah para korban melaporkan kepada orang tuanya atas tindak asusila yang dialami. Ironisnya, terduga pelaku pencabulan tersebut masih merupakan tetangga korban yang berprofesi sebagai tukang. Modus operandi pelaku melakukan pencabulan dengan mengiming-imingi memberikan uang 10.000 kepada korban. Iya, nggak korbannya itu kamu paksa, baru kamu kasih uang. Tidak saya paksa. Kamu rayu. Iya. Kamu ancam, kamu Tidak ancam. Apa? Tidak ancam. Tidak. Terus caranya gimana? Dikasih uang. Kamu iming-imingi uang. Iya. Kamu kasih uang berapa? 10.000. Berapa? 10.000. Kan yang satu lagi? Tidak, Pak. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan, dari hasil penyidikan pelaku melakukan pencabulan di rumahnya dengan cara terlebih dulu memanggil korban dan memasukkannya ke kamar. Pelaku juga sempat menyumpal mulut korban dan mengancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut. Dugaan mencabul terhadap saudari NH ini dilakukan oleh saudara FG ini, di mana FG ini adalah tetangga dari korban. FG berprofesi sebagai tukang, yang mana pada waktu kejadian tersebut yang bersangkutan mengiming-imingi korban dengan akan memberikan uang sehingga korban mau masuk ke rumahnya yang bersangkutan, ke rumahnya pelaku, di mana sesampainya di rumah pelaku masuk di kamar pelaku, bersangkutan langsung membuka baju. Setelah itu meminta korban untuk membuka baju dan di sana proses pencabulan terjadi. Kasus pencabulan anak di bawah umur ini ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Pelaku FG 45 tahun dijerat pasal 82 Junto 76E Undang-Undang Nomor 34 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca menang pra-peradilan, tim kuasa hukum DPO kasus dugaan penipuan dan penggelapan Sudarman mendatangi Mapolda NTB untuk membebaskan kliennya. Tidak ingin terjadinya adanya pelanggaran HAM, tim kuasa hukum DPO dugaan kasus penipuan dan penggelapan di Treskrimum Polda NTB mendatangi markas kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Kedatangan tim kuasa hukum untuk membebaskan kliennya Sudarman yang menang pra-peradilan dan sebelumnya ditetapkan DPO dan ditahan di Mapolda NTB. Pesan saya adalah mungkin saya berharap bahwa kami ini adalah korban dari institusi yang bobrok seperti polisi, instansi yang mereka buat seperti ini. Saya berharap saya adalah orang yang terakhir yang mewakili dari ketidakadilan yang dilakukan dari institusi Kapolda, terutama Polda Mataram ini ya. Karena mereka sudah ranahnya sangat besar dan mengayomi masyarakat. Saya ingin hanya cukup saya aja yang menjadi korban dari ketidakadilan yang mereka buat seperti itu. Kuasa hukum Sudarman mendesak Kapolda NTB selaku pucuk tertinggi pimpinan kepolisian di daerah untuk mengevaluasi kinerja penyidik di Ditreskrimum Polda NTB. Apakah Kapolda ini akan menghukum pelaku ini, penyidik yang prosedur ini?
salah satunya adalah pencabutan kuasa. Ini gila untuk saya di era Sambo dan Minahasa ini. Sebelumnya di Treskrimum Polda NTB mengeluarkan status DPO Sudarman pada 3 November 2022 karena dikatakan tidak pernah hadir saat akan diperiksa. Namun oleh tim kuasa hukum, alibi polisi tersebut dikatakan mengada-ada karena kasus kliennya merupakan kasus hutang piutang dan merupakan perdata murni, namun terkesan dipaksakan menjadi pidana. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja tutup lokasi tambang galian C ilegal di Lombok Timur karena tidak mengantongi izin AMDAL dan mencemari lingkungan. Petugas menutup lokasi tambang ilegal ini dengan memasang pelang larangan melaksanakan aktivitas penambangan di wilayah Kelurahan Gres, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Lokasi tambang galian C ini terpaksa ditutup setelah petugas melayangkan 3 kali surat peneguran namun tidak diindahkan. Penutupan dilakukan karena lokasi tambang tidak mengantongi izin AMDAL sehingga mencemarkan lingkungan dan merusak infrastruktur jalan di sekitar lokasi tambang. Petugas meminta pemilik tambang mengeluarkan alat berat dari lokasi tambang dan meminta pemilik menandatangani kesepakatan tertulis untuk tidak melakukan aktivitas penambangan sebelum mendapat izin. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2013 tentang pengelolaan lingkungan, bahwasanya kebetulan kemarin terjadi pencemaran sungai, berangkat dari laporan masyarakat juga. Sebelumnya juga kita pernah mediasi, memberikan surat pernyataan untuk menghentikan sendiri terkait dengan penambangan ilegal ini. Petugas mengancam akan membawa kasus ini ke penegak hukum jika pemilik kembali melakukan aktivitas tambang tanpa mengantongi izin. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.